Gus Dur itu memang tahu sebelum kita semua ngerti. Artinya dia visioner Banget. dan saya rasa juga dia tahu bakal diturunin. Tahu banget, makanya rileks banget pakai celana pendek pakai dada pendek, gitu kan. Gue demen banget momen itu. Pakai kaos kutang celana pendek, dada gue bilang, gue nggak apa-apa. Itu keren banget. Menurut gue keren banget, ya kan. Padahal moncong senjata udah pada ke situ semua kan, gitu kan, gitu. Menurut saya hebat dia, benar-benar. Orang dia dibilang gitu, ini yang anu lah ya, yang ya sebetulnya susah diterima akal gitu. Ini dia orang nulis itu ditulis, bisa dicari bukunya. Ketika kalau masuk ke negara-negara sesuatu kan pasti ada dinner gitu, sambutan dari presiden orang gitu, terus kemudian gitu. Gus Dur tidur. Tunggu. Kenapa itu jadi hal yang baik? Nah makanya ini saya mau ngomong, tidur. Benar-benar tidur tuh. Dulu katanya pertama-tama sampai dibangunin. Oh, saya tahu. Iya kan? Saya tahu. Tapi dia nyambung ngomong apa ya? Nah, begitu dia jawab pidatonya, dia sambut semua omongan presiden belum. Iya. Saya tahu. Merinding gua. Iya. Itu jadi sebuah cerita yang luar biasa. Iya, benar. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak tahu dia tidur tapi dia punya sesuatu yang luar biasa, atau memang itu teori politik dia pura-pura tidur. Atau mungkin itu kan orang biar segen nih sama gue nih, iya kan? Gue tidur aja gue bisa denger loh. Gitu kan. Atau kayak gitu kan. Tapi gini, beliau kan gulanya tinggi banget sampai glukoma segala macam. Penyakit tidur gue udah mulai nih, penyakit gue ngantuk gitu. Jadi aku percaya juga sih kalau dia tidur gitu, karena gulanya tinggi banget beliau. Tapi luar biasa ya. Itu luar biasa menurut saya gitu. Ya walaupun sebetulnya susah diterima akal ya kalau kita. Saya lahir di keluarga yang logika. Nggak. Walaupun keluarga zaman dulu ya. Atau beliau nggak ada hubungan dengan itu semua, tapi beliau memang visioner dan pemikiran beliau tahu apa yang akan diomongin dan sebagainya. Jadi ketika dia ngomong, walaupun tidak nyambung pun jadi menyambung. Iya, gitu kan. There are people yang bisa seperti itu loh sebenarnya kan. Tapi kalau kayak gitu kan kemudian pikiran saya sih ya. Iya. Kebetulan orang terus-terusan dia dimanapun negara apa-apa kan kayak gitu. Itu, ya kan nggak bisa kebetulan terus kan kayak gitu. Masya Allah wa tabarakallah, luar biasa ya. Sosok almarhum Gus Dur itu memang langka. Bukan hanya di kalangan kiai, bukan hanya di kalangan santri, bukan hanya di kalangan pesantren, tapi juga beliau itu menjadi panutan, dikagumi di kalangan tokoh publik. Di antaranya public figure, para artis, dan juga negarawan. Beliau ini seorang negarawan sejati menurut saya. Beliau dikagumi oleh diantaranya yang tadi Indro Warkop, Deddy Corbuzier, dan juga dikagumi oleh para menteri yang sekarang masih menjabat. Di antaranya ada Luhut bin Sarpanjaitan. Beliau mengagumi seorang sosok Gus Dur. Luar biasa memang sosok Gus Dur itu ya. Menginspirasi kepada umat. Bukan hanya di kalangan muslim, tapi di kalangan non muslim. Makanya beliau itu punya gelar Bapak Bangsa. Apa gimana ya bahasanya tuh? Pokoknya Bapak Bangsa lah gitu bahasanya. Gimana ya, lupa saya. Tapi memang luar biasa sosok Gus Dur itu. Kemudian presiden yang sekarang, Masya Allah, itu luar biasa berdekatan dengan Gus Dur. Bahkan ucapan Gus Dur itu nyata. Beliau pernah mengatakan Prabowo bakal menang nanti di masa tua. Ternyata benar. Sekarang terbukti. Prabowo di tahun 2024 ini dan di usia yang sudah tua, mohon maaf ya, sudah sepuh, beliau menjadi presiden. Mungkin itu salah satu doa ataupun salah satu pernyataan Gus Dur ya dulu ya. Insya Allah luar biasa. Beliau ini memang sosok yang hebat. Dan diceritakan banyak keramat-keramat beliau yang luar biasa. Yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani. Sikap beliau itu Masya Allah luar biasa. Lembut, penyayang, ya, kasih sayang, tawadhu. Padahal beliau ini adalah sosok seorang presiden. Dan beliau tahu ketika beliau mau diturunkan dari jabatannya sebagai presiden, beliau udah tahu. Ya. Dan diantara yang menurunkannya itu adalah Mbak Mega sama Kak Amin
Kak Amin Rais. Itu diantaranya tokoh yang nurunin siapa? Gus Dur. Tapi Gus Dur Masya Allah sabar. Jika dulu Gus Dur tidak melarang pasukan Gus Dur, pasukan berani mati Gus Dur tidak melarang untuk demo atau apalah, wallahu a'lam ya, negara kita. Wallahu a'lam. Karena beliau dulu itu pasukannya itu sakti-sakti, luar biasa lah intinya. Diceritakan Gus Muapik. Gus Muapik itu adalah pendekar, pengawal Gus Dur. Katanya tank baja saja Gus Muapik itu diangkat. Hebatnya tuh. Ya, kiai-kiai dulu itu luar biasa. Ini Gus Muapik masih ada sekarang. Dan diceritakan memang seperti itu. Dulu ada yang namanya pasukan berani mati, pembela Gus Dur. Masya Allah luar biasa. Dan sekarang, sampai sekarang pun dikenal beliau itu. Dikenal bukan hanya karena seorang tokohnya, tapi keluar biasaannya beliau, keistimewaannya beliau dikenal. Bukan hanya sebagai tokoh saja, bukan hanya sebagai kiai saja. Luar biasa memang Gus Dur itu. Dan juga beliau itu orang yang saleh, orang yang alim. Dari mulai wafatnya Gus Dur sampai sekarang itu makamnya beliau tidak pernah sepi. Kan berdekatan tuh dengan Mbah Hasyim Asy'ari itu. Saya pernah ziarah ke sana sekali. Semoga saya mendapatkan berkah daripada beliau-beliau ini yang alim-alim, yang soleh-soleh ya. Itu tiap hari tidak pernah sepi. Ada saja yang ziarah. Mau itu dari luar, dari kota, dalam kota ataupun dari luar kota, bahkan dari luar provinsi. Terkadang dari seluruh Indonesia datang ke tempat beliau. Yang diantaranya mau ziarah ke Gus Dur, mau ziarah ke Mbah Hasyim Asy'ari. Itu luar biasa beliau itu. Walaupun dihina, dicaci maki beliau, tapi beliau tetap sabar. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW, itu seperti itu. Ya, kalau kita melihat akhlaknya Rasulullah, lihatlah para ulama-ulama yang soleh. Ketika dicaci, ketika dihina, ketika dibully, beliau tetap diam. Ya, kita lihat sekarang banyak yang mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW. Tadi tidak sedikit tokoh agama, ongkoh tokoh, disebut kiai, disebut, mohon maaf, misalkan oknum Habib, disebut siapapun, tapi terkadang menghina orang, membuli orang, bikin provokasi. Itu para kiai banyak yang oknum-oknum kiai seperti itu. Ya, banyak sekarang apalagi terjadi ya. Polemik nasab sekarang terjadi. Itulah seperti itu. Naudzubillah ya. Semoga kita dijauhkan daripada fitnah ini. Berkah almarhum Gus Dur, semoga kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu kekaguman saya, bukan hanya saya, kekaguman siapa? Indro Warkop dan Deddy Corbuzier kepada almarhum Gus Dur. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga ditempatkan, disandingkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.